walaupun tidak menjadi negara Islam dengan namanya, tapi negara yang berprinsip Islam. Dan itu harus dihargai dan harus diakui. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Di negara-negara lain di dunia tidak ada. Yang mencapai seperti Indonesia. Memang. Indonesia sampai sekarang merupakan teladan yang paling baik. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, saya kira banyak orang ikut kecewa. Pak Jokowi merupakan seorang presiden yang hebat sekali. Sayang sekali mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak ada keberatan kalau anaknya dikasihkan pada masa depan. Kadang kita harus mengambil jarak dengan objek, terutama sekali jika itu menyangkut dengan penilaian kita tentang politik atau politik sebagai objeknya. Untuk itu saya mengundang seorang profesor politik dari Australia untuk berbicara dengan kita. Profesor Greg Barton dari Deakin University. Beliau sudah 35 tahun mempelajari tentang Indonesia. Kami menyebutnya sebagai Indonesianis. Salah satu bukunya ini nih. Jadi beliau menulis buku tentang Gus Dur, detail sekali. Dan sekarang ada beberapa isu yang saya ingin bicarakan dengan Pak Greg. Pak Greg, terima kasih loh. Oh, sama-sama. Saya senang sekali. Ya, saya itu sudah membaca tulisan-tulisan Bapak itu sudah sejak saya masih mahasiswa ya. Kan waktu itu ada banyak pemikir luar yang mempelajari Indonesia, termasuk Pak Lidal juga termasuk ya. Betul. Ya, ada dua isu yang akan saya bahas dengan Pak Greg di sini. Yang pertama tentang politik Islam. Yang kedua tentu saja tidak asik kalau kita tidak berbicara tentang Pilpres. Memang. Dan Bapak kan lagi ada di Indonesia sekarang dalam rangka itu. Oke. Pak Greg, ini saya mau menunjukkan satu catatan dari seorang ahli Islam yang juga adalah Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Saya undang ke sini, ini beliaunya, ini thumbnail dari tayangan itu. Pak Nasaruddin Umar mengatakan posisi Timur Tengah sebagai pusat kekuatan Islam telah berakhir. Kalau dilanjutkan kalimatnya adalah sekarang orang melihat Indonesia. Pada beberapa bagian tulisan dari Pak Greg itu saya baca itu bahwa posisi Indonesia dengan jumlah umat Islamnya yang sangat besar dan kelindan politik Islam itu yang sangat dinamis di Indonesia itu sebenarnya bisa mempengaruhi demokratisasi di Timur Tengah yang hari ini hancur gitu. Mungkin Pak Greg bisa menjelaskan kepada kita menyangkut itu. Ya, memang Indonesia punya potensi yang luar biasa. Ini karena sangat berkaitan dengan sistem pendidikan. Karena ada sistem madrasah di pesantren, dilengkapi dengan IAIN menjadi UIN. Sekarang ada UI3, Universitas Islam Indonesia International. Iya. Nah, ini Pak Kamarudin Hidayat. Memang. Iya. Nah, ini potensinya luar biasa. Apalagi kalau UI3 itu kan berbahasa Inggris. Oh, oke. Nah, itu kan merupakan terobosan. Sampai sekarang, walaupun bukan saja potensi tapi juga kecapaian luar biasa, masih menjadi peti hitam. Orang di luar tidak tahu karena batasan bahasa. Tapi dengan memakai bahasa Inggris, memang ada baik buruknya. Seharusnya orang belajar bahasa Indonesia kan. Tapi di Timur Tengah, di Eropa, di Afrika, sedikitnya lewat bahasa Inggrisnya bisa mengakses. Kalau ditanyakan pada orang sana, apa sudah dengan namanya Abdurrahman Wahid, Nakhrus Majid, Dawam Rahajud dan yang lain, pasti ada yang tahu. Syafiq Ma'arif, mungkin pernah berkenalan, tapi membaca buku tidak
tidak bisa kan. Pikiran-pikirannya. Ya, gitu. karena dalam bahasa Indonesia ini merupakan batasannya. Jadi mulai sekarang saya kira ada terobosan sedikitnya dengan Universitas Islam Indonesia International itu, kalau bisa diakses bukunya lewat bahasa Inggris, orang ya bisa mulai menjadi sadar bahwa sebenarnya khazanah intelektual di Indonesia begitu luas dan begitu dalam. Apa yang bisa kita jadikan semacam alat ukur bahwa politik Islam di Indonesia itu punya potensi untuk mewarnai politik Islam atau bahkan demokrasi di Timur Tengah, Pak Greg? Iya, yang paling penting ya, politik Islam di Indonesia sudah tidak terbatas lagi pada partai politik Islam. Sekarang semua partai kan mengakui Islam memang sangat penting. Yeah. Jadi semuanya bisa memberi sumbangan. Yang modelnya misalnya PKS itu kan PKS dari gerakan Tabiah. Yeah. Dari Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir. Itu kan sangat wajar. Mesir, tapi daya tariknya terbatas. Tapi teladan dari PKB atau P3 atau PAN itu tidak sebegitu sempit itu. Itu penerapannya lebih luas. Bisa kerjasama dalam koalisi dengan partai yang lain. Jadi ada yang nasionalis, ada yang partai Islam, tapi partai Islam tidak terlalu sempit. Memang kalau Partai Bulan Bintang atau Partai Keadilan Sejahtera lebih sempit, tapi yang lain lebih luas. Jadi pada tahun 70-an kan Cak Nur pernah bilang, anak Kholos Majid, Islam yes, Partai Islam no. Maksudnya ini kan masih Orde Soeharto, Orde Baru itu, zaman Pak Harto. Maksudnya jangan-jangan kita jadi terobsesi dengan Pak Muzi yang sebelum itu Masyumi yang punya visi yang agak sempit. Yang visi yang dari Al-Ikhwan Al-Muslimin bahwa secara langsung harus menguasai pemerintahan supaya ada penerapan syariah, supaya ada negara Islam. Ini menurut Cak Nur terlalu sempit dan kurang sehat. Lebih sehat kita berjuang sebagai bangsawan, memberi input dari segi agama, kan ada nilai-nilai dan segalanya, dan kita memperhatikan demokrasi karena masih ada impian itu sebelum ada lengsernya Pak Harto, dan kita juga membela minoritas dan membangun toleransi dan saling menghormat. Ini bagi saya merupakan sesuatu yang cantik dan sangat praktis. Bayangkan perang di Gaza pada saat ini. Sangat mengharukan, sangat buruk sekali. Baik untuk orang Palestina maupun untuk orang Israel. Tidak ada jalan keluar kecuali ada solusi politik yang adil dan bisa bertahan lama. Nah, mana mungkin kan susah bangetnya, tapi insya Allah dari yang sangat tragis ini, akhirnya orang kembali pada ikhtiar untuk mencari solusi politik yang adil. Dan mungkin, entahlah, Indonesia bisa berperan dalam proses itu. Sampai di situ dulu, Pak Greg. Kita akan membahas tentang seberapa jauh potensi dan atau ruang bagi politik Islam seperti yang kita bahas pada bagian awal tadi untuk mempengaruhi demokratisasi di Arab yang kita katakan sudah failed, gitu ya. Oke. Masih berbicara tentang karakter politik di Indonesia menyangkut dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai politik Islamnya. Banyak orang yang bingung sebenarnya melihat perilaku partai-partai politik Islam di Indonesia. Katakanlah misalnya PKS dengan PKB di mata banyak analis, dan saya percaya itu susah tuh membayangkan mereka bersatu. Sekarang mereka bersatu di kubunya Pak Anies. Untuk sementara. Itu dia. Jadi ketika kemudian sejak dari awal orang meragukannya, maka kemudian juga orang pasti meragukan hasilnya. Iya. Pak Greg tadi mengatakan untuk sementara mereka bersatu. Siapa tahu bisa menang. Tetapi ketika sudah menang, kita bisa membayangkan risiko yang kami hadapi di Indonesia dengan perkawinan dua entitas politik Islam yang tidak pernah bertemu ini sebenarnya. So, pada bagian ini bagaimana Pak Greg bisa menjelaskannya?
Ya, sangat masuk akal kalau kita lihat sistem pilpres bahwa Cak Imin tertarik membawa PKB kerjasama dengan Pak Anies ya. Nah, sudah ada PKS. Memang beda sekali PKB sama PKS itu. Entahlah, mungkin Pak Anies bisa menang atau kalau tidak. Tapi kalau kandas bulan Februari kan pada babak pertama untuk babak kedua, putaran kedua, ya suara dari PKB akan dipindah karena tidak ada lagi, kalau kandas tidak ada lagi Pak Anies lagi. Jadi ada pilihan ke Ganja atau ke Prabowo. Dan pada saat itu memang posisi PKB memang sangat menentukan. Dan mungkin PKS juga, mungkin PKS bisa tetap dengan pilihan yang lebih konservatif atau bisa menjadi lebih berani bergabung dengan nasionalis. Ya memang Pak Ganja sama Pak Prabowo keduanya nasionalis, tapi Pak Prabowo nasionalis yang cenderung illiberal, Pak Ganja punya potensi nasionalis yang lebih progresif. Lah iya, menarik ini, saya jadi tertarik dengan analis Pak Greg yang mengatakan kalau misalnya pada putaran pertama Pak Anies kandas, perlu juga kita pikirkan itu ya, bahwa setelah itu kemana mereka, khususnya yang sedang kita bahas ini adalah PKB dengan PKS. Feeling saya mungkin PKB akan ke Ganjar ya, karena mereka telah berpisah dengan Prabowo. Dan kalau PKS tampaknya akan lebih potensi kemungkinan merapat ke Pak Prabowo. Tapi kita belum bahas itu Pak Greg. Saya masih berpikir bahwa betapa rumitnya kita yang sedang mencoba untuk memahami politik Islam di Indonesia, sebab sejak dari tahap awal saja sudah menimbulkan kebingungan. Tadi saya sudah katakan bagaimana bisa PKB yang notabene basisnya adalah NU itu bisa bersama dengan PKS. Nah, dari situasi itu maka kemudian kita akan melihat bahwa tidak cukup banyak yang bisa ditawarkan secara logik bagi pertumbuhan demokrasi, sebab sebenarnya kan tujuannya hanya bagaimana untuk menang kan, tapi tak ada sesuatu tawaran ide tentang dari perkawinan dua partai yang berbeda ini akan melahirkan format demokrasi seperti apa. Lah, apa yang kita bisa kirim atau kita tawarkan kepada Timur Tengah dengan situasi seperti itu, Pak? Sebab topik kita ada di situ sekarang. Memang. Nah, kita harus lihat ujungnya. Ya. Kalau Pak Anies tidak kandas untuk putaran pertama, berarti ya mungkin Pak Prabowo atau Pak Ganja yang. Nah, untuk putaran kedua, kalau masih ada Pak Anies, mungkin kansnya lebih tinggi. Kalau akhirnya dipilih menjadi presiden, pasti ada koalisi yang lebih luas. Ya. Kan hampir sudah pasti ada putaran, ada kedua putarannya. Putaran kedua. Ya. Berarti ada sebagian partai atau pengikut partainya akan pindah ke entahlah ke siapa. Jadi kalau nanti ada koalisi dengan PKS akan menjadi lebih luas. Okay. Nah, ada baik buruknya. Yang baik itu bikin PKS lebih moderat mungkin. Yeah. Ada cenderung begitu daripada kalau PKS tetap sebagai partai oposisi lebih gampang tetap lebih puritan, lebih murni, tapi bisa lebih radikal. Tapi kalau terpaksa bekerja sama dengan partai yang lain mungkin menjadi lebih moderat. Itu baiknya. Ya kalau buruknya mungkin pengaruhnya visi politik yang lebih sempit. Bisa merugikan mitra-mitra yang lain. Tapi kalau mitra yang lain itu partai besar dan PKS cuma merupakan sebagian relatif kecil, mungkin pengaruhnya terbatas juga. Jika kita berpikir sebangun dengan pikiran dari Pak Nasaruddin Umar tadi itu bahwa masa depan Islam, politik Islam katakanlah seperti itu di Timur Tengah telah berakhir dan akan digantikan oleh Indonesia. Kalau boleh tahu dari survei atau riset-riset yang Pak Greg lakukan, pada bagian mana kira-kira Timur Tengah bisa belajar banyak tentang politik Islam di Indonesia dengan situasi kita hari ini di sini? Ya, yang pokoknya ya kita bicarakan politik Islam dan orang sering memikirkan apalagi kalau di Timur Tengah politik Islam cuma politik Islamist. Maksudnya partai yang punya visi yang radikal kayak PKS atau di Malaysia ada PAS ya. Tetapi pada umumnya politik Islam di Indonesia lebih luas
dan mendukung demokrasi. Nah, kalau PKS memang ada syarat-syarat tertentu, tapi kalau PKB, P3, PAN, ya sama dengan Golkar, PDIP, Gerindra atau lebih moderat ya. Ya, mereka sudah setuju bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang kalau tidak sempurna sedikitnya untuk sementara merupakan sistem yang paling baik yang harus diperjuangkan. Dan bukan saja mekanisme demokrasi, tapi nilai-nilainya. Nah, ini terobosan di Indonesia. Islam dan demokrasi memang bisa kerjasama, sangat compatible. Dulu kan Samuel Huntington bilang bahwa ada clash of civilizations. Clash of civilization. Di Indonesia tidak. Di Indonesia sudah terbukti. Bukan saja di Indonesia, di mana-mana, tapi sudah terbukti di Indonesia. Kalau di negara lain ada kesannya, kelihatan bahwa ada clash of civilizations, itu kan kaitan dengan keadaan politiknya, bukan karena ada sesuatu yang inti dengan agama Islam. Di negara yang penduduk dari umat Islam yang paling banyak, Indonesia ini, sudah terbukti bahwa prinsip-prinsip demokrasi memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Oke. Kalau saya ingin tahu lebih banyak Pak Greg, karena Bapak melakukan riset yang dalam menyangkut itu. Kalau boleh tahu, di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah, setidaknya pasca Arab Spring ya, itu negara mana yang terlihat memang mencoba untuk mempelajari dan atau mengadop sistem politik di Indonesia dengan basis Islam itu tadi? Ya, sayang sekali tidak ada yang sempurna. Dulu kalau dibicarakan 2 tahun yang lalu, saya akan menyebut Tunisia. Oh, oke. Tapi sayang sekali Tunisia sudah dibajak oleh Pak Presidennya, yang menjadi sangat otoriter, sangat despotik. Ya, sayang sekali ada semacam coup konstitusional di bawah Presiden saat itu. Kalau negara-negara lain, memang negara yang paling terbuka ialah UAE, atau sekarang sudah ada perubahan di Arab Saudi juga. Saudi, gitu. Ya, tapi masih jauh dari demokrasi. Tapi sedikitnya prinsip-prinsip dari nilai demokrasi sudah masuk. Jadi sedikitnya ada pendidikan untuk perempuan, dikasih kans untuk memberi sumbangan pada masyarakat yang lebih luas. Perbedaan ide sudah diterima. Ya, memang kalau di Arab Saudi masih jauh ya, perjalanan belum selesai. Tapi sudah ada permulaan yang memberi optimisme sedikitnya. Sedikitnya mereka berjalan ke arah yang positif. Dibandingkan, ya dulu saya akan 10 tahun yang lalu, Turki merupakan salah satu negara Islam yang demokratik yang baik. Ya, Turki ya. Tapi tidak lagi. Sama dengan Tunisia dibajak oleh Pak Presiden atau Pak Perdana Menteri. Erdogan tampaknya melangkah terlalu jauh untuk itu. Iya, Erdogan itu kan seorang narcissist yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. sangat kurang ajar. Oke. Pada saat yang bersamaan Pak Greg, terjadi hal yang sebaliknya setidaknya pada beberapa penyikapan elit atau bahkan partai di Indonesia. Kalau kita tadi sedang membicarakan negara mana kira-kira yang kemungkinan atau potensial dan atau sudah mulai mempelajari demokrasi di Indonesia. Tetapi ada beberapa partai di Indonesia atau elitnya yang tampaknya masih tetap berpikir bahwa politik yang terjadi atau masyarakat atau negara yang terjadi terutama di Arab Saudi itu masih menjadi patron yang tepat pada saat Arab Saudi sudah berubah. Itu bagaimana itu Pak Greg itu? Ya, mereka harus lebih banyak belajar. Kalau tidak ketinggalan zaman juga. Iya. Kalau saya masih ada banyak kritik terhadap MBS dan Arab Saudi ya. Jelas ada banyak kekurangan. Tapi sedikitnya sudah mulai ke arah yang lebih positif, yang progresif. Maksudnya progresif itu lihat ke masa depan. Masa depan bisa lebih baik daripada masa dulu. Ada sekian banyak orang di dunia negara Arab itu hanya memikirkan zaman emas. Zaman emas yang merupakan mimpinya, yang tidak pernah ada. Mereka tidak mau melihat ke depan dengan optimisme. Tapi
sedikitnya sudah ada perubahan di Arab Saudi. Mereka mau melihat ke depan dengan optimisme. Belum selesai, ada banyak pekerjaan rumah, tapi ini merupakan langkah pertama yang baik. Nah, Indonesia memang jauh ke depan. Jadi Arab Saudi itu bisa belajar dari Indonesia, tidak sebaliknya. Ya, dalam beberapa hal ada kelebihan di Arab Saudi. Tetapi Indonesia merupakan teladan yang lebih lengkap sebagai negara demokratis. Saya tidak percaya bahwa Arab Saudi akan menjadi demokrasi dalam 10 tahun atau 20 tahun. Tapi sedikitnya menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Sama juga dengan United Arab Emirates. Dan memang sudah berbuah, sudah ada hasilnya. Sudah ada perubahan yang menjadi lebih moderat, yang lebih terbuka. Ada potensi di Oman yang sejak dulu sangat moderat. Ada potensi di Jordania yang sejak dulu sangat moderat. Mudah-mudahan insya Allah bisa ada masa depan yang lebih baik untuk Irak. Tapi Irak masih ada banyak masalah. Dan Suriah kan masih di dalam perang sipil. Tunisia mungkin kalau ganti presiden ada kansnya bisa menjadi lebih baik sama dengan Algeria sama Maroko. Tapi Indonesia jauh lebih ke depan. Di Asia Tenggara pun Malaysia sudah melihat ke Indonesia. Sedikitnya Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, beliau kan sering ke Indonesia, berkenalan dengan Cak Noh dan teman-teman yang lain. Sekarang pakai semboyan Malaysia Madani, dipinjam dari Indonesia. Jadi sudah ada pengaruh lewat teladannya di Malaysia. Dan ada kemungkinan bisa jadi juga akhirnya di Bangladesh, di India, Pakistan dalam keadaan sangat sulit pada saat ini. Tapi lebih lama mungkin belajar juga dari Indonesia. Ada banyak pertanyaan Pak Greg menyangkut soal bagaimana sih sebenarnya kita harus memahami Islam masa depan itu. Tadi kita membahas dalam sudut pandang demokrasinya. Dan itu biasanya berhubungan dengan bagaimana proses election dan segala macam. Tetapi ada beberapa pandangan yang mengatakan setidaknya kita mendekati masa depan Islam itu tidak semata-mata hanya dari mekanisme elektoral dari negara Islam itu. Kita harus melihat hasilnya. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana negara itu menuju masa depan di mana di situ ada teknologi, di situ ada kesejahteraan ekonomi dan segala macam. Katakanlah misalnya Indonesia ditempatkan sebagai salah satu barometer Islam sekarang. Tapi pada saat yang bersamaan orang melihat bahwa sebenarnya Indonesia belum cukup siap untuk itu. Itu bagaimana harus memahami situasi ini Pak Greg? Ya saya kira masuk akal dan fair juga. Tapi kuncinya pendidikan, sistem pendidikan. Sistem pendidikannya. Untuk sekian lama universitas di Indonesia tidak diberi bantuan yang secukupnya. Apalagi dalam era Pak Soeharto. Pak Soeharto ada baik buruknya, tapi karena tidak ada sistem pajak yang lengkap, jadi dana dari pihak pemerintah sangat terbatas. Dan tidak ada banyak yang dikasih untuk kesehatan ataupun untuk pendidikan. Sekarang sudah berubah. Apalagi dalam di era Pak Jokowi sudah kelihatan. Tapi masih work in progress, masih perlu waktu. Tetapi kalau ada sistem pendidikan yang lebih lengkap, termasuk juga sistem research and development. Yes. Yang harus dikasih dana yang secukupnya. Sampai sekarang Indonesia sangat miskin itu di sektor itu sangat kecil. Nah harus ada itu. Mungkin ada baik membandingkan Indonesia dengan salah satu negara yang dianggap cukup sukses yang bukan negara Islam tapi tidak begitu jauh juga dan punya sejarah yang dalam beberapa hal mirip Indonesia. Apa itu? Korea Selatan. Oh. Ya. Dan Korea kenapa? Memang kan sudah jelas dulu ada sistem otoriter di bawah pihak militer, tidak ada banyak kebebasan, juga ekonomi sangat lemah. Tapi dengan relatif cepat menjadi salah satu raksasa ekonomi dan dengan teknologi yang hebat sekali. Teknologi tidak kalah pada Jepang atau Amerika Serikat atau China kan, sudah kompetitif luar biasa.
Di mana-mana di Jakarta saya lihat mobil elektrik dari itu Hyundai. 10 tahun yang lalu tidak dibayangkan bahwa salah satu mobil yang paling canggih itu yang Hyundai ya. Tapi itu sudah perubahan. Dan ada juga soft power lewat K-pop dari makanan dan segalanya. Ini merupakan paket yang lengkap. Ada perubahan total di Korea, belum selesai juga, ada banyak kekurangan juga. Tetapi kalau Korea bisa begitu, kenapa tidak Indonesia? 30 tahun yang lalu posisi Korea sangat lumayan jelek, sekarang hebat. Indonesia lebih besar, mungkin lebih mampu, lebih terbuka. Saya kira potensi Indonesia harus sama dengan potensi Korea. Salah satu keluhan dari kaum akademisi di Indonesia, Pak Greg, mungkin juga Anda ya, yang melihat Indonesia dari luar, adalah Islam dalam hal politik itu sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh kaum elit, para politisi untuk kepentingan elektoral. Karena ya wajar, ini penduduk Muslim terbesar di dunia. Kalau bisa dekat dengan kelompok Muslim, maka bisa dipastikan Anda memenangkan pertarungan. Tetapi dalam sejarah pemilu sejak reformasi tahun 98, ya itu tadi yang dikatakan oleh kaum akademisi itu, Islam hanya dijadikan semacam alat saja. Sebab dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan siapapun dia yang pernah memenangkan itu tampaknya lebih memilih untuk bekerja sama dengan para pemilik modal. Orang menyebutnya oligark gitu ya, oligarki ekonomi. Bagaimana Pak Greg melihat ini? Dari satu segi memang masuk akal dan benar, tapi dari segi lain ini kan ini tidak merupakan cerita yang lengkap, narasi yang lengkap. Pada waktu Pak Harto lengser, ada orang bilang, ya sayang sekali Indonesia seharusnya ada democratic transition, tapi tidak mungkin. Kenapa sih tidak mungkin? Karena masyarakat sipil terlalu kecil. Dan analisa mereka, ya kelas menengah ke atas itu sangat terbatas. Jadi tidak secukupnya supaya ada civil society yang cukup besar. Tetapi pada hal civil society Indonesia jauh lebih luas, masanya jauh lebih besar daripada kelihatan orang. Karena ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ormas Islam, ada CSO Islam yang dapat inspirasi. Ada begitu banyak anak CSO LSM itu kan dapat inspirasi dari agama Islamnya. Nah, Indonesia pada waktu Pak Harto lengser sebenarnya ada civil society yang cukup besar karena faktor Islam. Jadi dan kalau tidak ada, saya kira tidak mungkin bahwa proses democratic transition bisa tetap berjalan. Lagi pula kalau bicarakan politikus atau pemimpin, dengan waktunya Pak Harto kasih tahu pada Pak Habibie, besok saya akan lengser. Ya jelas, pesannya kan sudah jelas. Pesannya begini, besok kita lengser. Tapi Pak Habibie, alhamdulillah, tidak mendengarnya. Kiranya oke, sekarang itu tugasnya saya sebagai wakil presiden untuk meneruskannya. Nah, dan Pak Habibie menjadi seorang presiden transisional yang luar biasa, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan diteruskan di bawah Gus Dur. Gus Dur juga merupakan pemimpin atau presiden transisional. Ya, mereka keduanya percaya bahwa tidak bisa bertahan begitu lama. Ada pilihan. Kalau mau tahan lama harus berkompromi. Tapi kalau tidak siap berkompromi, mau memperjuangkan reformasi, ya harus siap untuk dijatuhkan. Tidak apa. Dan Pak Habibie sama Gus Dur merasa lebih baik berani, ya katakan nekat tapi berani memperjuangkan reformasi supaya ada kemajuan, menaik ekspektasi rakyat, mengangkat ekspektasi supaya mereka sudah sadar tentang potensi demokrasi. Kalau esok hari dijatuhkan tidak apa. Dan syukurnya begitu, karena sudah ada landasan yang cukup kuat untuk demokrasi sampai sekarang. Nah, ini merupakan sumbangan dari Islam. Kan Pak Habibie walaupun orang Jerman, tapi orang Jerman yang separuhnya orang Jawa, orang Makassar ya.
bagi beliau Islam itu sangat sangat penting, dan bagi Pak Habibie tidak ada tentangan antara agama Islamnya, pemahaman agama Islam, dan sistem demokrasi ala sistem di Jerman yang dialaminya. Sama juga Gus Dur kan berbeda dengan Pak Habibie. Gus Dur kan dari NU, tapi Gus Dur juga punya keyakinan bahwa Islam dan demokrasi memang compatible dan menjuangkan atas kepercayaan itu. Ini merupakan sumbangan yang luar biasa digabungkan dengan adanya masyarakat sipil yang cukup besar. Nah, kalau partai politik memang begitulah, agak masih agak kurang matang, kurang lengkap, masih cukup dangkal dan sinis. Dan menurut survei sosial kan, orang sangat percaya sampai hari ini pada demokrasi. Tapi kalau parpol ataupun kalau sosok politik enggak terlalu percaya juga. Saya tidak membantah itu, Pak Greg ya, bahwa Islam adalah faktor penentu bertahan atau tidaknya sebuah rezim. Tadi Pak Greg sudah menggambarkan dengan sangat detail dan jelas kejatuhan Pak Harto, siapa elemennya. Itu adalah elemen civil society di mana Islam atau kelompok Islam atau elit Islam berada di garis terdepan. Tapi yang saya maksud adalah dalam banyak catatan kami di sini, itu tadi pada saat election kelompok Islamnya yang dipakai, tetapi di dalam perkembangan dan atau ketika kekuasaan telah didapatkan, itu komunitas Islam hanya cukup dengan ditambah misalnya anggaran pendidikan di pesantren berapa persen gitu ya. Tetapi dalam realitas ekonomi itu tampaknya itu tidak cukup terjadi perubahan. Itulah alasan kemudian pernah kalau saya tidak salah Pak JK, Pak Yusuf Kalla mengatakan, ya coba lihat konglomerasi yang memutar perekonomian di Indonesia itu nggak berubah. Berapa sih konglomerasi dari kelompok Islam? Saya tidak sedang mencoba untuk mendramatisasi keadaan ini, tetapi realitasnya memang tetap saja ketika kekuasaan telah didapatkan oleh satu rezim yang memenangkan pertarungan di election, itu kebijakan ekonomi atau mazhab ekonomi yang kemudian bertahan itu ya sama dengan yang kemarin-kemarin saja. So wajar jika kemudian ada yang bertanya, Islam ini hanya dipakai saja. Sayangnya memang tidak cukup banyak yang menyadari hal ini. Gimana catatan Pak Greg? Ya, memang benar juga kan, tidak bisa ditolak ya. Tetapi itu tidak merupakan semuanya dari realitas. Yeah. Ya, memang kalau kita bicarakan konglomerat atau perusahaan besar, memang tidak ada banyak perubahan. Dan syukurnya ekonomi Indonesia berjalan dengan baik sudah 15 tahun lebih. Tiap tahun kan sekitar perkembangannya 5%, inflasi tidak selalu. Oke, ini kan sudah merupakan sangat bagus karena kumulatif ya. Tapi harus ada investasi pada sistem pendidikan, lagi kesehatan. Lama-lamanya perubahan akan terasa. Tapi kalau kita hanya pakai lensa identitas politik, ya ada umat Islam, ada politik, umat Islam dapat apa, itu saya kira tidak begitu berguna juga, tidak terlalu helpful. Karena umat Islam kan ya hampir 90% dari rakyatnya, jadi yang pokoknya perubahan sesuai dengan nilai-nilai Islam sejauh mana diterapkan. Dan saya memang bicarakan jaraknya dan pikir objektif. Memang saya berusaha sejauh mungkin objektif, tapi ini juga harus diakui sangat subjektif. Bagi saya, dengan memperjuangkan demokrasi dan masyarakat yang terbuka, ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi walaupun tidak ada hubungan yang langsung antara ya katakan politik dan politik Islam dan anggota umat Islam itu, tapi ada manfaat.
Dan ada manfaat yang sangat berarti bahwa Indonesia makin lama makin baik menjadi negara yang berprinsip Islam yang lebih lengkap, yang lebih dalam. Walaupun tidak menjadi negara Islam dengan namanya, tapi negara yang berprinsip Islam. Dan itu harus dihargai dan harus diakui. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Di negara-negara lain di dunia tidak ada. Yang mencapai seperti Indonesia. Memang. Indonesia sampai sekarang merupakan teladan yang paling baik. Oke, menarik. Saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan untuk ini Pak Greg, karena kami di sini di Nagara Institute pada akhirnya memang menemukan banyak catatan-catatan yang beririsan dengan apa yang kita bahas tadi. Ya meskipun sedikit agak sensitif ya. Oke, saya masuk pada bagian fase kedua dari diskusi kita menyangkut dengan Pilpres. Tentu saja tetap ada hubungannya dengan politik Islam. Sebab hari ini memang kita lihat bagaimana kemudian kelompok pemilih Islam, lebih baik kita gunakan kelompok pemilih Islam itu tampaknya lebih cerdas memobilisasi diri. Terlihat itu di lapangan gitu. Tetapi saya mau berbicara tentang penyikapan Pak Jokowi hari ini. Saya pengen mendengarkan dari sudut pandang orang lain dari jarak jauh. Apa catatan dari orang atau kelompok atau para pengamat di luar tentang fase-fase terakhir pemerintahan Pak Jokowi, Pak Greg, dengan apa yang terjadi hari ini? Saya yakin Anda memahami apa yang sedang terjadi belakangan ini. Ya, saya masih ingat mukanya dari majalah Tempo yang minggu ini dari Lion King. Anak diangkat. Dengan janjinya sebentar lagi ini kan semuanya merupakan kerajaan kamu. Itu kan dari Lion King. Ya, yang duduk di belakang itu Pak Prabowo yang mau tidak mau harus membantu. Itu memang analisa yang bercanda tapi benar juga. Pak Jokowi sampai hari ini merupakan seorang presiden yang luar biasa popular karena capaian yang memang sangat signifikan. Tetapi harus diakui dalam beberapa hal ada pemerosatan demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin tidak sekian banyak, ada orang yang bilang demokrasi sudah kandas. Saya tidak percaya begitu. Saya masih yakin demokrasi masih ada yang memperjuangkan, ada pertarungan, ada pergumulan, tapi demokrasi masih maju di Indonesia. Tetapi memang dalam beberapa hal ada hal yang mengecewakan. Misalnya dengan KPK, itu sangat kecewakan. Dengan beberapa isu yang lain. Kalau dengan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, saya kira banyak orang ikut kecewa karena kelihatan ada manipulasi untuk tujuan politik untuk mendukung dinasti Jokowi. Nah, dari satu segi kan ya wajar juga. Dan mungkin lihat ke depan ada baik juga kalau tidak ada batas usia pada orang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ya, kalau usianya yang paling baik saya kurang tahu, tapi di kebanyakan negara tidak ada batas begitu. Jadi kalau pihak Mahkamah Konstitusi mau mengadakan perubahan tidak apa, tapi akhirnya yang terjadi tidak ada perubahan tapi ada pengecualian yang hanya ada gunanya untuk satu orang. Dan akhirnya kan saya kira sayang sekali mungkin Gibran itu punya potensi yang luar biasa mungkin, tapi belum terbukti. Kalau bisa lebih sabar, mungkin Gibran ada chance untuk bukti diri. Kalau Kaisang berbeda kan, Kaisang sudah lama aktif di medsos dan segalanya. Jadi boleh dikatakan sudah membukti diri. Tapi sedikitnya dengan campuran dari bapaknya kan memberi kesan yang kurang enak. Dan sayang sekali Pak Jokowi merupakan seorang presiden yang hebat sekali. Kecapaiannya sudah luar biasa banyak. Ada perubahan yang sangat terasa di Indonesia.
sayang sekali mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak ada keberatan kalau anaknya dikasih kans pada masa depan. Tapi seolahnya terlalu banyak berburu-buru. Ya, dan memang akhirnya tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu serius juga. Tetapi kalau ditanyakan apa ada yang kecewa, ya jelas ada yang kecewa. Nah, harus diakui yang kecewa itu orang yang relatifnya lebih tua seperti kita ya. Yang lebih muda mungkin tidak peduli. Atau mungkin kalau mereka sudah menjadi sadar, mereka juga ada keberatan. Tapi pada saat ini anak muda pada umumnya cenderung mendukung Prabowo, daya tariknya luar biasa, dan dengan tambahan Gibran mungkin ada untung juga, tetapi belum pasti. Kalau Gibran dianggap kurang siap untuk posisi itu, ini kan merupakan liability, ataupun kalau para voter itu para pemilih sudah menjadi sadar ada sesuatu yang agaknya kurang baik yang terjadi, manipulasi dinasti. Kalau istilah dinasti Jokowi sudah take off, ini mungkin ada efek samping yang tidak diduga sebelumnya. Ada beberapa catatan yang bisa kita jadikan bahan penilaian. Apakah kita cukup fair untuk menilai Gibran bahwa dia masih muda, dia masih mentah pengalaman, dengan membandingkannya para pemimpin-pemimpin dunia di barat sana, Pak Greg, yang bahkan pada usia muda, tapi ternyata berhasil. Betul. Ya, di New Zealand, yang negara yang barusan betul. Anda datang dari sana, Arden ya. Di Norwegia, Finlandia. Iya, di Norway, kemudian even itu adalah misalnya di Prancis ya. Macron juga termasuk usia muda meskipun tidak semuda Gibran. Apakah kita bisa gunakan pendekatan ini untuk memberikan penilaian kepada Gibran? Sebenarnya kalau usianya itu memang tidak fair juga. Harus dikasih kans. Tapi cara masuknya diberi kesempatan itu memang yang dianggap kurang fair. Bahwa harus ada campur tangan dari Mahkamah Konstitusi dan kelihatan ada campur tangan dari Bapak. Itu memang yang merupakan kesan yang tidak positif. Nah, beginilah, nasi sudah jadi bubur. Mau tidak mau Gibran harus membukti diri. Mungkin terlalu awal, mungkin kurang fair juga, tapi mau tidak mau dalam kampanye ini Gibran dikasih kesempatan untuk bukti diri. Kalau gagal, ya sayang juga, karena mungkin kalau lebih sabar dalam jangka waktu 5 tahun bisa mungkin jadi lebih siap. Tapi sekarang kan usia baru 36, relatif muda. Memang tidak berarti tidak bisa menjadi wakil presiden atau presiden pun. Tetapi ini kan merupakan keadaan yang sangat high pressure. Ya. Bisa cepat gagal kalau ya ada statement yang tidak cocok. Kalau jadi marah misalnya, kadang-kadang kan Gibran jadi marah. Kalau terpancing kan politik itu kan tidak gampang. Gibran akan rugi. Ya, kalau bisa diulang lagi lebih baik jangan buru-buru untuk dapat posisi. Lebih baik tidak usah dikasih intervensi dari Bapak. Tapi sudah jadi, oke. Sudah terjadi. Campaign sudah mulai. Yeah. Coba lihat. Mungkin Gibran di luar akan menjadi jauh lebih baik daripada ekspektasi. Oke. Ya, coba lihat. Ada beberapa waktu dia berpidato pada saat pendaftaran itu banyak yang kaget ya. Tapi lagi-lagi memang saya setuju dengan Pak Greg tadi mengatakan nasi sudah jadi bubur. Tak ada lagi ruang bagi Pak Jokowi bersama dengan putranya untuk kembali. Telah didaftarkan di KPU. Maka ya pertarungan menjadi terbuka. Dalam hal ini antara Pak Jokowi, meskipun dia selalu mengatakan bahwa Gibran sudah dewasa kan gitu ya.
Tetapi apapun namanya ada faktor PDP di situ. Itu adalah satu hal. Tapi saya lebih tertarik karena waktu kita terbatas. Saya lebih tertarik untuk menanyakan kepada Anda sebagai seorang yang mempelajari dan memahami Indonesia bahkan sejak dari zaman Habibie dan Pak Harto. Menyangkut dengan potensi dari pertarungan ini nantinya. Kalau Pak Prabowo dan Gibran menang, maka tentu saja seperti itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Katakanlah seperti itu. Tapi bagaimana kalau kalah? Apa kira-kira risiko yang akan dihadapi oleh keluarga Pak Jokowi? Ya, kalau mengingat pengalaman Pak SBY pada term pertama, ada banyak yang merasa kinerja yang memang luar biasa dibantu itu Pak Yusuf Kalla. Kalau term keduanya ada kesan bahwa tidak sebaik yang pertamanya. Sekarang pengaruhnya sangat terbatas. Dari salah satu segi ini merupakan sesuatu yang sehat di Indonesia, bahwa orang dikasih kans menjadi presiden. Publik juga punya hak untuk menilai. Dan akhirnya menjadi presiden, jadi mantan presiden itu tidak berarti menjadi dewa. Akhirnya kan orang biasa juga. Dan mungkin Pak Jokowi, kan potensi Pak Jokowi saya kira masih sangat tinggi untuk memberi sumbangan buat bangsanya sesudah periodenya. Sayang sekali kalau tidak terjadi karena ada Ada efek dari ininya. Kalau beliau lebih arif dan memang beliau cukup pintar, biar aja. Kalau Prabowo sama Gibran menang, oke. Tapi kalau tidak, kalau kandas, warisan legasinya harus lebih dari itu. Fokus pada isu yang lain. Dan memang sampai sekarang kita harus bersyukur. Sudah sejak tahun 99 ada pemilu, akhirnya ada sistem pilpres yang disesuaikan, ada transisi kekuasaan tanpa ada keresuhan. Okay. Ya, pada akhirnya Gus Dur kan itu kan saat yang pahit buat Gus Dur, tapi tidak ada keresuhan, masa tidak turun ke jalan. Lagi dengan Mega, lagi dengan Pak SBY, sekarang dengan Pak Jokowi. Ini merupakan teladan yang sangat baik, bahwa ini merupakan bangsa yang sudah cukup matang untuk memahami demokrasi, cukup arif. Kadang-kadang dianggap bahwa rakyat sangat tidak tahu apa-apa, tapi kadang-kadang juga mereka lebih pintar, lebih arif daripada dibayangkan. Nah, kalau sebentar lagi Pak Prabowo sama Gibran kandas, tidak apa, diterima dengan cara yang baik dan mendukung yang jadi presiden. Ya. Dan kalau jadi begitu, memang itu merupakan sesuatu yang sehat juga. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya pasti beliau harus di-backup dengan tim teknokrat yang lengkap. Karena Pak Prabowo punya baik buruknya, tapi dalam hal kebijakan dan segalanya memang sangat terbatas. Dengan visi, policy dan segalanya terbatas. Tapi kalau ada tim yang teknokrat, oke, lumayan. Jangan-jangan ada menjadi seorang populist nasionalisme yang illiberal itu. Dulu memang ada risiko akan jadi begitu, tapi mungkin sekarang menjadi lebih moderat. Itu harapannya. Tapi kalau gagal, harus diterima. Apakah Anda, dari apa yang Anda pahami tentang masyarakat kita di Indonesia, terutama perilaku elitnya, apakah itu bisa terjadi? Ya, coba lihat dengan kasusnya Gerakan 212. Okay. Pada saat itu ada masa turun ke jalan, memang tidak ada keresuhan, semuanya damai. Tapi ada perasaan sektarian yang kurang sehat. Apalagi kalau nasibnya Ahok. Ahok kan bisa kasar, tapi kasar sih tidak sama dengan blasphemy. Kurang ajar dipakai hukum blasphemy untuk mencegahnya. Lebih baik kalau ada pilihan gubernur, menang atau tidak menang, dalam cara yang demokratis. Jangan pakai hukum blasphemy kayak di Pakistan. Itu tidak sehat. Tapi akhirnya, walaupun ada
ratus ribuan orang yang berdemo dan segalanya, ada emosi yang begitu tinggi, akhirnya untuk pilihan gubernur, faktor sektarianisme tidak terlalu menonjol. Dan pada saat ini akan ada kaitan juga dengan Pak Prabowo bahwa ini kelihatan merupakan persiapan untuk kampanye Pilpres 2019. Akhirnya untuk kampanye Pilpres 2019, Pak Prabowo menonjol sebagai seorang statesman. Tidak lagi memakai front pembela Islam atau perasaan sektarian. Dan ini merupakan perubahan yang positif, yang sehat. Ya, kita kaget dengan itu. Ya. Gitu. Ya. Oke, Pak Greg, saya merasa nyaman berbicara dengan Anda karena Anda melihatnya dari orang luar ya. Dan saya yakin Anda bisa membuat sebuah batas yang cukup bisa dipercayai bahwa Anda menjaga dengan objek itu tadi, apa yang kita bahas. Tapi memang lagi-lagi ada banyak catatan dari pembicaraan kita, termasuk tadi soal apa potensi yang akan kami hadapi di Indonesia kalau kemudian ternyata pilpresnya nantinya tidak seperti yang dibayangkan oleh beberapa orang yang sekarang ini sedang mengendalikan situasi. Katakanlah Pak Jokowi. Tapi ya saya berharap tidak terjadi apa-apa. Sebab Indonesia memang diakui sebagai sebuah negara yang demokratis dan pembicaraan kita hari ini adalah bisa saja menjadi contoh atau patron bagi negara-negara Arab. Tapi kan itu belum selesai. Masih ada banyak fase yang harus kami matangkan agar kemudian sampai pada sebuah titik di mana demokrasi Indonesia ala Islam di Indonesia itu menjadi paripurna. Sekali lagi Pak Greg, terima kasih telah berdiskusi dengan kita. Ya, baik. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Prof. Greg Barden dari Deakin University Australia yang memang telah mempelajari Indonesia sejak 34-35 tahun lalu. Ada banyak catatan dari Pak Greg ya, dengan bahasa Indonesia yang sangat sempurna. Ada banyak catatan yang bisa kita pikirkan. Tapi yang lebih penting dari situ adalah kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang cukup jauh dari problem atau peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi kita berharap apa yang dikatakannya adalah sebuah pandangan yang cukup fair untuk kita semuanya. Apapun namanya, kita telah bercakap-cakap lagi seperti biasanya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.